Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu muatan kita adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Untuk Bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasi ide pokok dari sebuah teks. Muatan IPA, kita akan belajar tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Dan SPDB kita akan belajar membuat gambar cover. Anak-anak, manusia dan hewan melakukan gerakan, yaitu berpindah tempat secara keseluruhan maupun sebagian tubuh saja. Nah, anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Lalu, otot dan tulang ini agar tetap sehat harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. 2. Menjaga pola makan teratur. Ketiga, menjaga posisi tubuh dengan sikap tubuh yang baik saat beraktivitas. Nah, makanan yang sehat untuk pertumbuhan tulang dan otot yaitu makanan yang banyak mengandung kalsium tinggi. Ini terdapat pada sayuran hijau misalnya bayam, kale, lobak, sawi, okra, brokoli, dan pokcoy. Serta terdapat pada susu, daging, dan telur. Sedangkan pada hewan laut terdapat pada tongkol, sarden, salmon, serta pada makanan yang terbuat dari kacang-kacangan seperti kedelai, almond, dan wijen. Bahasa Indonesia, kita akan mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah teks. Kemarin kita mempelajari ide pokok adalah inti dari permasalahan dari sebuah teks. Yang kita pelajari kemarin ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, beberapa paragraf akan menyatu menjadi sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Tetapi beberapa paragraf tadi akan membahas sebuah permasalahan. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kita dapat menggunakan tabel. Muatan IPA, kita akan mempelajari tulang sebagai alat gerak manusia. Masih kita ingat bahwa alat gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Nah, fungsi tulang apa? Yaitu 1. Menopang tubuh. 2. Memberi bentuk tubuh. Seseorang terlihat tinggi, terlihat pendek, terlihat mancung, itu karena bentuk tulangnya. Tempat melekatnya otot-otot. Melindungi organ dalam tubuh seperti tulang tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang melindungi organ dalam berupa paru-paru, jantung, dan hati, dan sebagainya. Fungsi tulang berikutnya adalah membentuk sel darah merah, serta tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipih, contoh terdapat pada tulang telapak tangan, dan tulang rusuk. Berbentuk pipa, yaitu tulang paha dan tulang lengan. Tulang berbentuk pendek atau tulang pendek, contoh pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan atau kartilago, yang lunak, elastis, dan lentur, contohnya pada tulang telinga dan tulang hidung, serta tulang keras atau osteon, contoh tulang tengkorak, tulang paha, tulang dada, tulang rusuk,
dan sebagainya. Rangka adalah tulang yang beruas-ruas dan saling terangkai. Tubuh manusia terdiri dari sistem rangka. Unsur pembentuk tulang ada 2, yaitu kita pelajari tadi. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago, terdiri atas banyak kolagen atau protein dan vitamin C dan sedikit kalsium, sehingga bersifat lentur, lunak, dan elastis. Tulang rawan banyak terdapat pada bayi yang ketika makin dewasa, tulang rawan tersebut akan semakin mengeras. Pada orang dewasa, terdapat tulang rawan yaitu pada hidung dan daun telinga. Berikutnya adalah tulang keras atau osteon. Tulang keras ini terdiri dari sedikit kolagen dan banyak zat kapur atau kalsium, memiliki rongga dan mengandung vitamin C. Pada bayi, memiliki tulang yang jumlahnya lebih banyak dari orang dewasa, yaitu dari 270 sampai 350 tulang, dan ketika dewasa akan semakin sedikit, yaitu hanya 206 saja. Mengapa demikian? Karena ketika masih bayi, tulang-tulang yang terpisah akan menjadi satu ketika makin dewasa. Terjadi karena adanya proses osifikasi, yaitu pembentukan tulang keras dari tulang rawan. Iya, tulang penyusun rangka pada manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama kerangka aksial yang berfungsi melindungi organ tubuh dan melindungi postur atau bentuk tubuh, yaitu tulang belakang, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua, tulang apendikular, yaitu tulang yang berfungsi sebagai organ gerak. Terdapat dibagi menjadi 3, yaitu tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Perhatikan, ini adalah bentuk dari tulang belakang. Di sini terdapat pembentukan sel darah merah. Berikutnya, ini adalah tulang badan, yaitu tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Ini adalah gambar tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Terdapat bagian-bagian dari tulang tengkorak, yaitu tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang dahi dan tulang mata. Nah, pada tengkorak ini satu-satunya tulang yang dapat bergerak adalah tulang rahang bawah. Berikutnya, anggota gerak atas adalah tangan. Dan anggota gerak bawah adalah tulang yang terdapat pada kaki, yaitu paha, betis, pergelangan kaki, dan sebagainya. Berikutnya, terdapat tulang panggul, yaitu tulang usus, tulang kerangkang, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah tulang apendikular, yaitu tulang yang berfungsi sebagai anggota gerak. Nah, terdapat anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, yaitu tulang yang lurus dengan ibu jari,
dan di belakangnya terdapat tulang hasta atau ulna. Nah, ini adalah tulang selangka dan ini adalah tulang belikat yang terdapat pada bahu. Selain tulang hasta, tulang ulna dan sebagainya tadi, terdapat tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Berikutnya, tulang anggota gerak bawah yaitu terdapat pada kaki. Yang pertama adalah tulang paha atau femur, berikutnya tulang tempurung kaki, berikutnya tulang betis atau fibula yang terdapat di belakang, bagian belakang, tulang kering atau tibia pada kaki bagian depan, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Perlu diketahui, tulang paha adalah tulang yang paling panjang, paling kuat. Bagian-bagian tulang dan fungsinya. Fungsi tulang gerak bawah dan fungsi tulang gerak atas. Fungsi tulang gerak atas yang pertama adalah lengan atas, berfungsi untuk menyambung bahu dan tulang lengan bawah, berfungsi untuk mengangkat barang dan bergerak secara leluasa. Berikutnya tulang pengumpil, yaitu mengatur gerak tangan bawah, menyambung siku dan jari. Berikutnya tulang hasta, berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara menyeluruh. Berikutnya tulang pergelangan tangan, menghubungkan tulang jari dan tulang pangkal tangan. Berikutnya tulang telapak tangan, menghubungkan tulang pergelangan. Berikutnya tulang jari, berfungsi untuk memegang sesuatu dan meraba. Fungsi tulang gerak bawah. Yang pertama adalah paha, berfungsi untuk menumpu dan menopang seluruh tubuh. Tulang temurung lutut, berfungsi membungkus melindungi sendi lutut. Tulang betis, melakukan sedikit gerakan menghubungkan paha dan pergelangan kaki. Tulang kering, melakukan sedikit gerakan menghubungkan paha dan pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki, melakukan gerakan telapak kaki, mengeper, menambah, dan kecepatan jalan dan lari. Tulang telapak kaki berfungsi untuk menahan goncangan, mendukung gerakan pergelangan kaki, dan tulang jari kaki berfungsi untuk menggerakkan jari, mendukung gerak bagian kaki lainnya. Berikutnya kita akan mempelajari SBDP, yaitu gambar cerita pada cover. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gambar ilustrasi yang berfungsi untuk memperjelas isi atau materi dari sebuah bacaan. Nah, cover ini adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman pertama dari sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan jenis huruf pada judul yang menarik. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis buku tersebut. Berikutnya, identitas penerbit. Berikutnya, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi buku. Di belakang terdapat sinopsis isi buku. Dan terakhir, terdapat identitas buku atau punggung buku. Simak gambar berikut. Nah, perhatikan bagian-bagian dari cover buku. Yang pertama adalah judul buku. Kebetulan ini menggunakan buku Bu Pena. Bu Pena ini adalah judul buku. Kemudian buku penilaian. Ini adalah kalimat penjelas judul. Berikutnya gambar covernya. Nah,
Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tema 8, peristiwa alam. Ada 2 tema di buku ini, maka kita lihat covernya. Cover atau gambar cover harus sesuai dengan isi buku. Di sini terdapat sebuah halaman yang terdapat benda tidak hidup, terdapat hewan, terdapat tanaman di sekitarku, maka digambarkan ada tokoh manusianya. Nah, peristiwa alamnya dimunculkan dengan suasana yang cerah. Nah, berikutnya perhatikan di sini ada PT Erlangga atau penerbit Erlangga. Ini adalah identitas penerbit dan nama penerbit. Berikutnya di bagian sini adalah punggung buku. Punggung buku ini berisi identitas buku pada punggung buku. Di sini biasanya terdapat judul buku, kemudian penulis, dan penjelasan atau kalimat penjelas judul. Di bagian belakang biasanya terdapat sinopsis buku. Nah, di sini diterangkan, buku pena ini berisi pendalaman materi dan sebagainya. Berikutnya, ini akan kita pelajari besok, tapi kita bahas sekarang dulu. Perhatikan, menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks dapat disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan dalam bentuk lisan. Teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, untuk menentukan ide pokok pada teks lisan, maka indera yang kita gunakan adalah indera pendengar atau telinga. Langkahnya dengan dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan tersebut.